Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai teori barang swasta. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan saya yaitu Mutia Parani dan saya sendiri Deiron Firmansyah. Pengertian barang swasta. Barang swasta adalah barang yang dapat dibeli dengan membayar di pasar. Barang-barang ini menunjukkan sifat excludability dan rivalry. Excludability adalah asas kepemilikan. Pihak lain yang tidak membayar dapat dikeluarkan dari harta tersebut dan tidak mempunyai hak untuk menjualnya. Sedangkan rivalry adalah prinsip di mana keunggulan diinternalisasikan atau diindividualisasikan. Karakteristik barang swasta. Karakteristik barang swasta memiliki dua ciri penting, yaitu barang swasta yang dalam konsumsinya bersifat bersaing, dan yang kedua barang swasta bersifat eksklusif. Efisiensi konsumen. Dalam analisa efisiensi konsumen ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis, yaitu yang pertama, dalam masyarakat hanya ada dua orang konsumen A dan B. Yang kedua, hanya ada dua barang swasta yang tersedia, makanan dan pakaian. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan sudah tertentu. Diagram 2.1 yang sebelah kiri menunjukkan kurva indifference bagi A, sedangkan diagram sebelah kanan menunjukkan hal yang sama bagi B. Apabila A menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli makanan, ia akan memperoleh sejumlah MO, unit makanan. Apabila ia membeli pakaian dengan seluruh pendapatannya, ia akan memperoleh OPO, unit pakaian. Setiap titik pada garis lurus POMO menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat diperoleh dengan pendapatannya. Diagram 2.2 berguna untuk menganalisis alokasi makanan dan pakaian yang didapat oleh masing-masing konsumen. Jadi, dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah dapat menyebabkan alokasi barang-barang yang efisien di antara para konsumen, akan tetapi tidak dapat memecahkan masalah distribusi barang yang dianggap adil, sehingga pemerintah harus campur tangan dalam menangani masalah distribusi. Selanjutnya, kondisi Pareto optimum bagi konsumen. TPM atau TPM Marginal Rate of Substitution adalah angka yang menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang lainnya. Rumusnya kepuasan marginal bagi makanan per kepuasan marginal bagi pakaian sama dengan harga makanan per harga pakaian. Selanjutnya, kondisi Pareto optimum bagi konsumen. Bentuk kurva kemungkinan kepuasan adalah seperti UBUA, yaitu mempunyai sudut arah negatif, atau dari kiri atas ke kanan bawah. Pada titik F, kepuasan B adalah sebesar UB1, ditunjukkan oleh kurva indifference KA2, dan kepuasan A adalah sebesar UA1 atau kurva indifference KA2. Apabila A berusaha untuk meningkatkan kepuasannya sehingga mencapai titik D, yaitu dari kepuasan sebesar UA2, maka kepuasan B harus berkurang dari UB1 ke UB2. Selanjutnya, efisiensi produsen. Kita anggap bahwa dalam perekonomian hanya terdapat dua orang produsen yang menghasilkan dua jenis barang, atau X dan Y, serta hanya menggunakan dua jenis faktor produksi, atau tanah T dan tenaga kerja B. Kurva kemungkinan konsumsi besar. Diagram 2,5.B menunjukkan kurva hasil fisik total atau HFP, total physical product, dari penggunaan satu jenis faktor produksi. Pada diagram 2.5.A atau tanah merupakan faktor produksi variabel, sedangkan pada diagram 2.5.B atau tenaga kerja yang mempunyai faktor produksi variabel. Dapat pula diketahui bahwa tingkat produksi H tidak hanya dapat dicapai dengan kombinasi tenaga dan tanah sebanyak T, B, tetapi juga dengan kombinasi T dan B, T dan B. Jumlah tenaga yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, harga dari tanah, dan upah tenaga.
Dengan upah dan sewa tanah tertentu, maka sejumlah dana tertentu oleh produsen dapat digunakan seluruhnya untuk membayar tenaga kerja sebanyak B1 orang atau ia untuk menyewa tanah seluas T1 HA. Kurva anggaran T1B1 pada diagram 2.8 adalah kombinasi dari tanah dan tenaga kerja yang dapat diperoleh dengan sejumlah anggaran tertentu, dan apabila dananya semakin besar, kurva anggaran T1B1 akan bergeser sejajar ke kanan. T2B2 sedangkan dana yang lebih kecil akan menggeser T1B1 ke sebelah kiri atau T3B3. Kerja tidak mengalami dengan asumsi sewa tanah dan upah tenaga kerja tidak mengalami perubahan. Apabila harga salah satu input mengalami perubahan naik atau turun, maka kurva anggaran akan berputar ke bawah atau atas tergantung harga input mana yang berubah. Berikutnya, kondisi keseimbangan produsen tercapai pada titik persinggungan antara kurva anggaran dengan KPS dalam diagram 2.9. Keseimbangan produsen ditunjukkan oleh titik E, di mana dengan dana yang tertentu produsen menghasilkan sebanyak H1 dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak OD orang dan OTE HA tanah. Setiap titik pada kurva kontak terjadi persinggungan antara KPS dan KPS, yang berarti setiap produsen harus membayar upah tenaga kerja dan sewa tanah yang sama. Titik pada kurva kontrak pada diterjemahkan ke dalam suatu kurva kemungkinan produksi atau KKP sama dengan production possibility curve seperti ditunjukkan pada diagram 2.11 berikut. Misalkan harga makanan sama dengan PM dan harga pakaian sama dengan PP, yang pada dasar persaingan sempurna ditentukan secara eksogen sehingga merupakan data bagi produsen maupun konsumen, atau asumsinya pasar semua dalam persaingan sempurna. Nisbah atau rasio harga PM atau PP menyebabkan jumlah makanan yang dihasilkan sebanyak OA M1 dan pakaian sebanyak OA P1. Pada diagram 2.12, jumlah makanan dan pakaian yang dihasilkan tersebut harus didistribusikan di antara para konsumen yang ada. Jadi dari analisis konsumen dan produsen di atas dapat disimpulkan bahwa apabila semua pasar berada pada pasar persaingan sempurna, maka mekanisme pasar akan dapat memecahkan masalah alokasi sumber ekonomi secara efisien tanpa adanya campur tangan pemerintah. Berikutnya itu rumus yang ada pada teori barang swasta ini. Yang pertama itu konsumen akan mencapai kepuasan yang optimal sebab setiap konsumen akan berada pada keseimbangan konsumennya, yaitu di mana X dan Y sama dengan barang konsumsi, B sama dengan harga, A dan B sama dengan konsumen. Lalu yang kedua, produsen akan mencapai kepuasan yang optimal sebab setiap produsen akan berada pada keseimbangan produsen, yaitu di mana kurva berikut. Lalu keterangannya di mana MRTS sama dengan marginal rate of technical succession, dan D dan C sama dengan individu produsen, C dan D sama dengan faktor produksi, E sama dengan harga. Lalu yang ketiga itu nisbah harga barang konsumsi PX atau PY menunjukkan berapa jumlah barang X dan barang Y akan dihasilkan dalam perekonomian. Jadi Pareto optimal dalam perekonomian akan tercapai sebab seperti rumusan berikut. Terima kasih.